Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Al-Islami. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar 2 Sistem Informasi Manajemen yang berjudul SAP atau System Application and Product in Data Processing. Yang pertama di sini ada pengertian SAP. SAP adalah produk perangkat lunak atau software ERP yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai macam aplikasi bisnis, di mana setiap aplikasi mewakilkan setiap area bisnis tertentu. SAP dapat didefinisikan suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resources Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Tujuan dari SAP itu sendiri adalah untuk mengurangi jumlah biaya dan waktu yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji semua program yang terdapat di dalam perusahaan. Modul SAP terdiri dari 7 macam. Yang pertama ada Financial Accounting atau FI. Modul ini berfungsi untuk mengelola dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan, yang tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Lalu yang kedua ada CO atau Modul Controlling. Modul ini sangat berkaitan dan memiliki peran penting dengan modul-modul lain yang ada di dalam SAP. Modul CO mendukung dalam proses perencanaan, pelaporan, dan pemantauan operasi bisnis perusahaan. Yang ketiga ada modul Sales and Distribution atau SD. Modul ini memiliki tingkat kompleksitas integrasi antar modul yang tinggi. Modul ini merupakan jenis modul yang seringkali ditemukan pada kegiatan jual beli. Modul ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi kegiatan yang ada pada operasional. Lalu yang keempat ada modul Human Capital Management atau HCM. Modul ini sangat membantu dalam meningkatkan pekerjaan dan mengelola data terkhususnya di Departemen HR. Selanjutnya yang kelima ada modul Production Planning atau PP. Modul ini berfungsi untuk menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Modul ini mencakup konfigurasi sistem yang menyeluruh, data master, dan juga mencakup berbagai macam solusi bagi proses produksi perusahaan. Lalu yang keenam ada modul Materials Management atau MM. Modul SAP yang tujuannya adalah membantu proses pembelian atau procurement serta membantu dalam manajemen inventaris. Modul ini juga seringkali digunakan pada bagian pengelolaan inventaris yang umumnya ada di dalam setiap perusahaan. Modul ini juga bisa diintegrasikan dengan modul SAP lainnya seperti FICO, SD, QM, PP, dan masih banyak lagi lainnya. Yang terakhir ada modul Quality Management atau QM. Modul ini digunakan untuk mengecek kualitas dari serangkaian proses yang terjadi dalam bidang logistik. Kualitas selalu meningkatkan basis pelanggan. Modul QM sangat membantu dalam banyak aspek. Tugas-tugas seperti inspeksi, audit, dan produksi dapat dibuat sederhana dengan modul ini. Selanjutnya ada 2 macam tujuan implementasi sistem. Yang pertama untuk meningkatkan kecepatan, dan yang kedua untuk meningkatkan konsistensi. Tujuan pertama yang akan Anda dapatkan adalah meningkatkan kecepatan. Dengan meningkatkan kecepatan, maka perusahaan mampu meningkatkan performa yang berhubungan untuk meningkatkan kemampuan customer dan meningkatkan respon terhadap adanya perubahan pasar. Lalu tujuan yang kedua akan didapatkan dengan implementasi software ERP adalah perusahaan mampu berusaha untuk meningkatkan konsistensi yang ada pada proses bisnis yang dilakukan. Misalnya, perusahaan dapat berusaha untuk meningkatkan dan memastikan kualitas yang ada pada saat melakukan analisis hingga proses pengambilan keputusan. SAP memiliki 4 manfaat dalam penggunaannya. Yang pertama, dalam kalkulasi penggunaan perangkat lunak industri SAP menduduki peringkat pertama dan peringkat 4 secara umum, yaitu sekitar 80% industri besar di Indonesia sudah mempercayakan sistem pengintegrasian perusahaannya menggunakan SAP. Yang kedua, mempunyai banyak tool yang bermanfaat untuk digunakan. Yang ketiga, SAP mempunyai sistem terintegrasian yang sangat tinggi dan mudah digunakan. Yang keempat, menggunakan bahasa generasi keempat yang memudahkan user. Business One memiliki 3 fitur utama. Yang pertama ada manajemen keuangan. Dengan fitur manajemen keuangan yang dimiliki Business One, diharapkan bisnis bisa meningkatkan margin, mampu mengurangi kesalahan, dan juga bisa mendorong dalam pengambilan keputusan yang menguntungkan ditunjang dengan tool lengkap. Yang kedua ada manajemen penjualan dan pelanggan. Dengan fitur ini diharapkan semua proses penjualan dan juga siklus hidup pelanggan lebih efisien. Lalu yang ketiga ada pembelian dan inventory.
Software ini akan mampu mengoptimalkan pembelian, mengendalikan biaya dengan mengelola siklus pemesanan sampai dengan ke pembayaran secara lengkap sampai tanda penerimaan, faktur, pengembalian, dan juga pembayaran. Selanjutnya ada fungsi yang ditawarkan SAP Business One. Yang pertama ada Financial Management. Untuk mengotomatiskan proses finansial dan akuntansi, dapat mensupport mata uang yang berbeda, budgeting, dan bank rekonsiliasi. Yang kedua ada Warehouse and Production Management. Dapat mengatur inventory dari beberapa gudang. Dapat membuat pembelian berdasarkan material requirement planning. Lalu yang ketiga ada Customer Relationship Management, yaitu untuk menawarkan sales dan opportunity management. Dapat menyimpan data supplier dan customer sebagai business partner. Yang keempat ada Purchasing, yaitu untuk mengotomatiskan proses procurement dari pembuatan PO hingga invoice. Selain fitur dan fungsi tersebut, SAP Business One juga menawarkan customization tool yang bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama ada Do-It-Yourself Tools. Pengguna dapat mengubah isi dan field dalam aplikasi sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Pengguna juga dapat mengganti default value yang digunakan sistem. Yang kedua ada Extension. SAP Business One dapat diintegrasikan dengan lebih dari 500 industry specific solution. Yang ketiga ada Interface. Tampilan SAP Business One dapat diintegrasikan dengan software lain, dalam hal ini seperti Microsoft Office. Selanjutnya, kasus yang saya pilih adalah keberhasilan implementasi SAP pada PT Garuda Indonesia. Keberhasilan dari perusahaan ini adalah menerapkan ERP, yaitu SAP dalam sistem perusahaannya, sehingga kebutuhan data dan informasi dapat diintegrasi pada semua bagian secara efektif dan efisien. PT Garuda Indonesia menggunakan ERP untuk menghubungkan dan mensinkronisasikan tiap divisi sehingga mengurangi redundansi data, juga untuk pelaporan pekerjaan tiap divisi ke divisi lain. Pada bagian penjualan, proses dimulai dari customer datang, kemudian membeli tiket, kemudian memasukkan data tersebut ke dalam sistem dan masuk ke dalam database. Kemudian muncul informasi berupa tampilan laporan penjualan pada bagian keuangan. Manfaat yang didapat dari penerapan ERP pada PT Garuda Indonesia adalah yang pertama, Garuda Indonesia terbukti berhasil dalam penerapan ERP karena telah berada pada fase termination. Yang kedua, dalam penerapan pada PT Garuda Indonesia, ERP yang digunakan adalah SAP dengan berbagai macam modul seperti FI, MM, AM, dan HRM, dan modul lainnya. Yang ketiga ada sistem ERP terbukti membantu dalam mengoptimalkan dan mengefisiensikan pertukaran data yang akurat dan cepat. Alasan Garuda Indonesia menerapkan ERP adalah Garuda Indonesia mampu mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk menggunakan sistem ini dan terus memberikan pelayanan terbaik untuk para penumpangnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.